Saya lanjutkan Romo. Iya. Banyak orang yang memprediksi bahwa di tahun 2030 nanti banyak orang pinggiran yang memegang uang. Dari Romo sendiri bagaimana menyikapi itu? Semoga apa yang diangan-angankan, apa yang diangan-angankan itu menjadi. Ini terkait dengan Pilpres 2024 Romo. Banyak yang mengatakan bahwa nanti setelah Pak Jokowi itu dipimpin seorang wanita. Dari Romo Edi sendiri bagaimana itu? Kalau saya laki dan perempuannya tidak jelas gambarannya gitu. Tapi dari unsur ratu lan patie, jadi artinya ratu lan patih itu kalau diterjemahkan presiden dan wakilnya gitu ya. Iku sik Jawa. Masih dari trah Jawa. Masih trah Jawa. Jadi ini masih akan dipimpin oleh Ratu Jawa. Ratune Ratu Utama, patihe Patih Linuwih. Niku Rama, kenapa Pak Presiden Indonesia selalu yang terpilih itu orang Jawa? Rata-rata. Ya, mungkin juga karena pernah terlepas dari spiritual. Janji dalem. Nuwun sewu, ini agak kemunjun saidik. Janji dalem Kanjeng Ratu Kidul dengan Panembahan Senopati kala itu, ingsun bakal ngemong trah turun Panembahan Senopati nganti bumi Jawa. Lah, dari sini itu mungkin kalau ditarik garis benang merahnya yang ada kaitannya dengan orang Jawa ya dari situ. Nah, terus itu Romo, kok kenapa selalu dikaitkan sama Ratu Kidul terus tiap presiden itu? Rat itu artinya jagat. Tu itu tunggal. Terus Kidul kuwi papaning samudra sing jembar. Dadi kena apa kok kudu saben presiden utawa ratu kok dikaitno karo Ratu Kidul. Nek dadi ratu kuwi duwe ati sing jembare kaya samudra. Niku maknae. Dadi samudra kuwi ana sangkrah ditampa, ana batang ditampa, ana iwak apik ya ditampa, ana iwak ala ya ditampa. Kuwi sing diarani adil para marta. Ngoten. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi ini pun apa? Adilnya ya belum tercapai sampai saat ini Romo. Ya, kalau manusia itu selamanya tidak akan pernah merasakan atau bisa mendapatkan keadilan. Karena adil yang hak itu adalah adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya geser terkait dengan manitis Romo. Banyak orang yang meyakini bahwa orang itu bisa manitis, bisa reinkarnasi. Reinkarnasi itu apakah semua orang akan reinkarnasi atau bagaimana? Tergantung dari perilaku manusia tersebut. Dan sekali lagi tentang reinkarnasi atau manitis
Ini meskipun dari sebagian orang tidak percaya, tapi kalau saya percaya. Karena saya merasakan. Karena saya merasakan. Jadi contoh seperti ini, si A Nggih. dalam kehidupannya mungkin ada perjalanannya yang kurang sempurna, maka kepulangannya tidak diterima, dikembalikan lagi untuk mencari sangkar yang baru, dibalekno golek kurungan anyar. Jadi ini terbukti darah daging saya punya orang tua. Nggih. Ini pada masa mudanya pernah terkena letusan petasan. Sampai meninggal. Enggak. Jadi pernah kena letusan petasan. Petasan itu dimasukkan ke dalam berdekatan dengan toples. Ya, berdekatan itu. Ketika meledak, toples itu mengenai punggung, entong-entongnya itu tidak bisa hilang sampai melempuh, tidak bisa hilang, berbekas. Nah, setelah bapak saya pulang ke rahmatullah, saya mempunyai anak yang ciri-cirinya persis dengan almarhum bapak saya, kelakuannya, matanya, tuh iya, dan apa tadi bekas letusan petasan itu kayak juga gitu, Romo. Iya, bentuknya juga seperti itu. Lah kok apal banget karo gegere bapak, mulang bapakku sing mijeti aku saben bengi. Iya, otomatis toh ya. Apal. Dan seperti itu pula anak saya. Dan kelakuannya juga sama. Nah, itu. Dan hal inilah ya, saya menjadi percaya bahwasanya manusia itu diberi kehidupan lagi untuk membenahi perjalanannya yang mungkin yang belum selesai. Benten nggih kalih manitis kalih reinkarnasi niku benten nggih. Kalau reinkarnasi itu perjalanan sempurna. Reinkarnasi adalah perjalanan sempurna. Si meninggal ini pulang dan karena melihat ingin menata kembali, maka dia mendapatkan izin untuk dilahirkan kembali. Atus Bung Karno ngeten niki reinkarnasi napa pripun, Romo? Sebagian orang ada yang mengatakan Bung Karno itu adalah reinkarnasi dari leluhur terdahulu yang memimpin negara di Nusantara. Tapi jika melihat keelokan-keelokan yang dialami Pak Soekarno, itu kayaknya ya iya gitu. Sampai akhir hayatnya gitu. Nah, dan ternyata mohon maaf meskipun beliau bukan seorang wali, tapi namanya Laksana Wali. Dikenal negara antar negara gitu. Tapi banyak yang berkeyakinan bahwa sampai saat ini Bung Karno itu masih hidup, Romo. Ya, kalau itu Bung Karno tidak akan pernah meninggal. Urip sak lawase tan kenaning pati. Nah, karena mengapa demikian? Karena beliau mampu
melakoni apa yang menjadi ajaran pakarti luhur. Jadi orang yang mampu melakoni itu maka dia tidak akan mati selamanya, tidak akan mati dan akan selalu hidup. Contoh Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Kalijogo, Nggih. Kanjeng Sunan Gresik, Kanjeng Sunan Muria tidak pernah meninggal, hidup terus. Yang hidup namanya hidup terus. Pak Karno, Rasulullah Nggih. gak tahu meninggal, ya kan? Monggo Mas. Niki Romo, kula penasaran kali nikah paksa niki Romo. Apa iku? Terkait niku apa calon pemimpin Indonesia. Wah. Kawin paksa. Nggih. Iki saya baru dengar ini. Nggih. Iya. Sesuatu yang dipaksa itu tidak enak. Nggih. Pandangan jenengan pripun niki? Nah, itu tadi jawaban saya. Sesuatu yang dipaksa itu tidak enak. Nah gitu. Maka akan berdampak tidak enak juga. Entah apa ya. Siapapun Nggih. dan apapun partainya yang berbuat seperti itu, maka jangan salahkan ketika nanti kendaraannya akan ditinggalkan oleh penumpang-penumpangnya. Karena sekarang masyarakat sudah pada pinter loh, Nggih. sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dan mana yang pura-pura baik ya? Dan bagaimana dan mana yang pura-pura baik, yang cuman sensasi atau istilahnya saiki golek apa jenenge, golek perhatian, cari perhatian nama. itu. Dan karakter orang ini sekarang bisa direkam Nggih. oleh rekam digital. Wong kehidupannya seharinya bagaimana, oh ya di kehidupannya. Nah, ketika penjenengan, Nggih. ketika orang tersebut tidak bisa humanis, ora iso ngemong rasane ngelian, Nggih. ya. Nggih. Jadi nek akhirnya dicelo karo wong, dilokke wong ya aja gelem. Yen akhirnya engko sampean ditinggal wong, akhirnya penjenengan akan ditinggalkan oleh orang. Orang yang tidak humanis itu bagaimana? Misalnya begini, ada anak kecil manjat pohon. Nggih. Ini resikonya kalau jatuh fatal. Nggih. Nah, kalau orang humanis, nah turun. Mau ngambil apa kamu? Tak ambilkan. Ya, Nggih. ya tak? Nggih. Nak, turun, jatuh kamu. Loh, Mati yang Bu. mati kamu lah. Ini tidak humanis, tidak humanis. Itu kan ya figur publik seperti itu yang sing tanpa dia sadari kalimatnya menyinggung wong cilik gitu. Nah, ini kita itu peka terhadap keadaan. Ya misalnya ini hanya contoh saja nggih. Hanya contoh saja. Nggih. Ketika tanggamu bingung golek lengo, ya ta. Nggih. Sampean nek duwe ya kek ana. Nggih. Aja kok tanggamu mbok kandhani, alah yuyuran di lengo ya mbok digodhog. Aja ngono. Nggih, nggih. Ngono kuwi Mun dadan niku nggih. ambuh ora ngerti aku ya. Kali toko bangsa niku. Lah ngono iki jenenge sampean ya kebangetan toh, Mas. Jika kamu punya, beri. Kalau enggak punya, ya berikan solusi yang baik ngono. Sabar sik to, lek sesuk ayo ono marane. Aku dhewe ora duwe ngene iki. Ono tak kei lek. Ngono lho, enak to wi? Nggih. Enak wi. Ada misalnya
telo digodhog gak apa-apa. Ada iwak. Apa ya? Ada apa ya pilih godhog. Bisa ngono kuwi. Nglawake ati to ngono. Nggih gelo iki. Saya lanjutkan Romo. Ah iya. Banyak orang yang memprediksi bahwa di tahun 2030 nanti hanya orang pinggiran yang memegang uang. Dari Romo sendiri bagaimana menyikapi? Semoga apa yang diangan-angankan, Nggih. apa yang diangan-angankan itu menjadi kenyataan. Dengan adanya orang pinggiran banyak berpegang uang itu, artinya kan kehidupan semakin tertata, kesemakmuran semakin merata. Di zaman tahun 80-an, 90-an, bagaimana sih orang itu selalu selalu mengejar pekerjaan pabrikan lah, pegawai lah. Tapi alhamdulillah dengan seiring berjalannya waktu, sekarang saudara-saudara kita itu tidak peduli ini tamatan sarjana, mereka dengan sukarela menciptakan lapangan kerja dengan jualan sosis, jualan apa itu mereka, dan alhamdulillah bisa menghidupi, mencukupi keluarganya dan menjadi sejahtera. Roda perekonomian juga bisa berputar. Ambian kan akeh wong nganggur. Saiki nek gelem ubah oleh gawe kok. Iya. Jadi kalau sekarang kok bicara pengangguran itu ya karena bodohnya si nganggur itu sendiri. Wong sekarang apa itu lo jadi uang. Monggo jenengan pirsani setiap sudut-sudut keramaian itu dengan berbagai apa yang dadi duit ki. Ngoten. Jadi intinya akan semakin membaik Romo ya. Semoga 2030. Nggih Romo, untuk pertemuan malam ini cukup sampai di sini dulu. Mekaten. Monggo dipun tutup. Terima kasih nggih Mas. Dados kesimpulan dari ngobrol kita malam hari ini tentang penyakit mulut dan kuku hewan peliharaan terutama sapi. Saya berpesan sekali lagi, sedekahlah dengan nasi liwet, sambal klopo dan sayurnya daun kelor. Sedekahe karo Kiai Dadung Awuk. Terus sapine pisahkan satu persatu, jangan sampai berkumpul. Terus yang kedua tentang keadaan tahun, fenomena alam. Ini adalah kekurang perawatan kita sendiri. Dan yang terakhir mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin negara kita, insya Allah masih dipegang orang Jawa. Semoga pertemuan ini membawa hikmah dan bermanfaat bagi penjenengan, terutama yang melihat tayangan ini. Apabila ada tutur sapa saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.